alma mater saya, PTIK dan Universitas Indonesia. Dan bagi segenap tokoh-tokoh pendidikan yang sangat concern terhadap dunia kepolisian, ya Bapak jangan kecewa dengan apa yang Prof, Guru Besar dan para tenaga pengajar di seluruh perguruan tinggi di mana polisi menuntut ilmu. Karena ada juga polisi-polisi yang berusaha dan sekuat tenaga mendorong agar terjadi transformasi di kepolisian. Oleh sebab itu kita harus beri aplaus kepada perwakilan Guru Besar yang ada di sini, Prof. Hamidul. Kemudian juga dengan salah seorang yang concern terhadap kemajuan kepolisian dari Kompolnas, Mas Profesor Dr. Wahyu Rudanto. Kemudian tenaga dosen dan pengajar yang mewakili ada Dr. Wisnu Bidakso. Wisnu gemuk ini bukan karena bobot badannya, bukan. Siap. Nah, makin banyak buku yang dia baca di jurnal, sudah penuh otaknya, dia larinya ke perut. Iya. Butuh bahan bakar ya Siap. Kapasitas otaknya sudah full. Tolong dikasih tip Mas Gisweli supaya kapasitas otaknya bisa diatur. Karena kalau enggak, dia lari ke bawah, ke perut. Terima kasih Mas Wisnu atas segala dedikasi yang luar biasa kepada teman-teman dan mahasiswa yang selama ini berkonsentrasi untuk mengembangkan dirinya di kepolisian. Yang saya hormati Prof. Andi Muluk, Mas Wahyu, Prof. Wahyu Rudanto, kemudian Bapak Kasestim Polri yang diwakilkan kepada Kasestimen Brigjen Nasrib. Dulu teman, sekarang atasan. Kembali ya. Dalam pangkat ini kan hanya simbol. Soal persahabatan tidak pernah mengenal pangkat dan jabatan. Pak Irwasya, Polda Metro Jaya, Polis, Pak Karosdm, Nadia, itu yang saya hormati dan saya banggakan, yaitu saya peserta Sestimen Angkatan ke-63 serta seluruh peserta FGD pada pagi hari ini dari mahasiswa Universitas Indonesia, mahasiswa PTIK, serta dari berbagai kalangan akademisi yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Membangun kepercayaan dan legitimasi, ini persoalan dan masalah yang terus didera oleh kepolisian. Padahal kalau kita melihat Grand Strategi Polri 2005, ini sudah menjadi bahan perbincangan. Jadi reformasi yang terjadi di negara ini juga termasuk di dalamnya tentu reformasi di kepolisian negara Republik Indonesia. Dan kalau kita menarik ke belakang, bagaimana sejarah polisi berusaha bangkit dari stigma yang melekat pada dirinya dengan pendekatan yang begitu kuat di sisi kewenangan, penggunaan kuasa kewenangan, posisi power, itu menjadi sebuah awal yang baik ketika Polri kemudian berdiri sendiri lalu menyusun grand strategi. Ada 3 transformasi yang berusaha diperkuat, mulai dari transformasi kultural, kemudian transformasi instrumental, dan transformasi struktural. Sehingga kalau kita lihat perjalanan polisi di 3 sisi transformasi itu, sebenarnya itu adalah bagian bagaimana merebut kepercayaan dan legitimasi masyarakat. Namun ternyata itu bukan hal yang mudah.
Kayak saya di kampung ini biasa makan ikan. Orang Sulawesi Selatan ini kan kalau nggak makan ikan nggak belum makan namanya. Kita ini kalau ke Eropa belum ketemu nasi, sudah makan belum? Belum. Lah tadi makan roti. Nah, kira-kira gitu. Nah, karena saking kuatnya pengaruh penegakan hukum di dalam tubuh kepolisian, maka tentu tidak mudah untuk mentransformasi budaya pemolisian, kultur pemolisian yang sudah mendarah daging dan mengalir dalam tubuh institusi kepolisian negara Republik Indonesia. Jadi sebenarnya reformasi kepolisian itu apa sih sebenarnya? Kita harus pahami dulu. Dan upaya itu sudah kita lakukan di 2005 ketika Bapak Jenderal Polisi Dai Bahtiar menerapkan strategi Polri. Dan beliau mengatakan bahwa untuk mencapai trust, kemudian mencapai ini semua ada 3 tahapan yang harus dilalui, yaitu trust building, kemudian sinergi itu, sinergi kepolisian dengan masyarakat, partnership building, partnership building, dan yang terakhir setelah 5 tahun terakhir adalah strike for excellence. Namun ketika kita sudah akan memasuki grand strategi Polri pertama, memasuki tahap akhir grand strategi Polri yang pertama, trust building masih menjadi persoalan. Kalau menurut saya berdasarkan bacaan literatur saya, ilmu yang saya dapat di sekolahan, dan praktek-praktek pemolisian di lapangan, menjadi sebuah bahan renungan buat kita semua untuk kemudian fokus dan tajam dalam merumuskan langkah ke depan melanjutkan itu sendiri. Jadi struktur, kultur, dan instrumen ini harus terus kita lanjutkan. Pertanyaannya, kemana? Sebenarnya kitab suci ground strategi itu sudah jelas, menggunakan strategi community policing, Polmas, sebagai strategi untuk mencapai hal tersebut. Ini sebagai pengantar teman-teman sekalian supaya kita tidak. Nah, sekarang kita di tahun 2025 kita akan masuk grand strategi Polri yang kedua, karena kita akan memasuki, dan sekarang Srena Polri sudah menyusun. Nggak tahu Komponas mungkin terlibat di dalam grand strategi Polri kedua di era reformasi. Mungkin sudah pernah di-FGD-kan atau mungkin akan di-FGD-kan. Nanti Pak Wahyu mungkin bisa menanyakan kepada Asren, karena belum ya, minggu lalu udah ya. Saya nitip di situ karena ini tantangan perubahan pendekatan kepolisian ini yang saya selalu titip. Jadi apa yang dikatakan Mbak Devi tadi, bahwa saya tetap berusaha sekuat tenaga dan semampu saya berdasarkan basis pengetahuan yang saya miliki untuk kita kuat dalam pencegahan kejahatan. Jadi kalau mau bicara kultur, mau menggeser Polri yang lebih dekat dengan masyarakat untuk dapat trust dan legitimasi yang begitu mahal harganya, saya kira memang ruang pencegahan kejahatan ini harus menjadi prioritas kita semua. Dan ini tidak akan berjalan dengan mulus ketika pemahaman tentang itu, ideologi tentang pencegahan kejahatan itu tidak ada di benak kepala teman-teman polisi. Nah, itu. Untuk mengenalkan itu semua, saya tidak
langsung berbicara sangat teoretik, saya praktek saja. Oleh sebab itu, ketika saya menjadi Kapolda Jawa Timur, Kapolda Metro Jaya, kalau Anda lihat program unggulan atau program prioritas saya, itu semuanya basisnya adalah pencegahan bencana. Community policing, di mana dicirikan dengan partnership, problem solving, transformasi, organisasi. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian pernah melihat saya bicara soal polisi RW, itu sebenarnya sebuah tafsir bagaimana saya berusaha mentransformasi struktur kepolisian yang kuat dalam penegakan hukum agar dia dikenalkan dengan pencegahan. Sama seperti anak kecil itu. Bagaimana kita, ini orang psikologi yang paling jago ini biasanya, bagaimana memperkenalkan sebuah benda agar itu disenangi dan digemari. Kan nggak bisa didorong-dorong, tapi dia harus dibuat supaya dia kenal dulu, mengerti dulu, menikmati dulu, lalu kemudian disukai. Jadi tafsir dari pencegahan kejahatan itu kemudian saya buatkan program-program unggulan yang mudah dipahami, mudah dimengerti, merasakan manfaatnya, merasakan kedekatannya, terjadi perubahan dari skala trustnya Polri. Ya, saya nggak pernah peduli banget trust yang keluar dari survei-survei itu sampai pimpinan, tapi saya yakin bahwa program-program yang saya buat itu kemudian memberikan sumbangsi signifikan. Kampung Tangguh yang berbasis pemecahan masalah, problem oriented policing, partnership menghadapi COVID dengan program mikro kampung yang diisolasi saya jadi lupa, mikro ya PSBB, PPKM, kemudian mikro saya lupa, mohon maaf. Jadi bagaimana kemudian persoalan secara di tingkat mikro itu bisa diselesaikan, teman-teman sekalian.